panggil bantuan atau Ask for help, aktifkan seluruh unit atau bagian kegawat daruratan. Gunakan perlengkapan pelindung diri, atur posisi klien, dorsal recumbent, kemudian lakukan massage uterus dan pastikan plasenta. Pertama kita ask for help, bantuan. Tolong. Ini pertolongan persalinan. Terus uterus tidak berkontraksi selama 5 detik. 15 menit. 5 detik. 15 detik. Oh iya sih. 15 detik. Kemudian kita panggil bantuan, tolong. Atau ini arteri, kalau ada tombol emergency kita pencet. Selanjutnya Gunakan perlengkapan APD. kita menggunakan perlengkapan pelindung diri, lalu cuci tangan. Gak usah cuci tangan, ayo. Sasa. Oh, mau lagi butuh ibu kok. Agar posisi klien Hubungan masih ini ya, masih PN. ya. Ini masih satu rangkaian persalinan. Ya kan? Masih satu rangkaian persalinan. Nah, ini misalnya ingin cuci tangan, ini kan biasanya balat. Biasanya untuk ini kan sarung tangan yang terjadi di kala berapa toh? Kala 3 atau kala 4. Ya, saya belum selesai. Ibaratnya masih nunggu persalinan. Ya. Nah, melakukan massage. Nah, loh, kok kak ini terusnya nggak kontraksi? Oh, terjadi aturan ini. Paham ya? Rangkaiannya itu loh, sehingga tadi loh, berapa cuci tangan nggak boleh. Karena itu masih satu rangkaian. Gitu ya? Oke. Kemudian atur posisi ibunya sudah dorsal recumbent. Posisi ini piye? Sudah dorsal recumbent. Misalnya kamu itu sing piye? kakinya di Kakinya. Kakinya piye? teguk. aku. Apa tempat tidur? Ayo. Contoh. Ayo, iki ngirno. Posisi dorsal recumbent itu piye? Andornya. Sabar. Ayo piye? Iya. Gerdeg ya. Terus? Selanjutnya lakukan massage uterus dan pastikan plasenta lahir lengkap. Kita melakukan massage uterus selama 15 detik. Terus? Kemudian kita keluarkan plasenta. Pastikan Saya plasenta. sudah. Berarti ketika mau memastikan plasenta lengkap atau tidak, itu berarti sebetulnya sudah terlewati enggak? Sudah. Berarti kan sudah kan? Ketika plasenta lahir kan didelok. Iya kan? Lengkap atau tidak? Iya enggak? Iya. Ya. Sehingga ketika misalnya ada seperti itu berarti kan kita sudah bisa menyimpulkan. Ya. Ini kan ini ibaratnya kan kala 3. Memeriksa plasenta, kelengkapan plasenta itu di kala berapa deh? Kala berapa? 3. Kala 3 ya, kala 3. Ini kan sudah lahir toh. Nah, ibaratnya kan itu sudah terlewati. Ngerti ya? Nah, berarti cukup disampaikan piye? Plasenta lengkap. Plasenta lahir lengkap. Plasenta lahir lengkap. Selanjutnya yaitu kompresi bimanual interna. Pertama, berikan dukungan emosional, lakukan tindakan pencegahan infeksi, lalu kosongkan kandung kemih dan pastikan plasenta lahir gitu. Pertama menjelaskan pada ibu ini kontraksi ya kan Lemah. hubungan toh. Ini uterus ibu tidak berkontraksi selama 15 menit. Saya akan Detik. 15 detik. 15 detik. Saya akan melakukan Agak cepat ya. Ayo cepet ya. Terus manual. melakukan kompresi bimanual eksternal. Internal.
megang itu aja ngono tanganmu steril loh, Dok. Berarti yang kamu lindungi yang mana, Dok? Yang ujung. Awas ini Tete. Bu permisi. Bu permisi. Saya akan melakukan kateterisasi, mengeluarkan urin. Tarik nafas, Bu. Oke, setelah urin sudah keluar, Kemudian pastikan perdarahan karena atonia uteri. Oke, nah kalau untuk ibu masalah apa mengosongkan kandung kencing, kateter ini diambil lagi atau tetap dipasang? Ambil lagi. Diambil. Ya sambil ditekan ya daerah mana? Atas sini ditekan. Ya setelah sudah tidak keluar maka itu kamu lepas. Tarik nafas, Bu. Terus pastikan perdarahan karena atonia uteri. Ya jelas. Terus tidak Berkontraksi. Ya tandanya berarti apa? Uterus tidak kontraksi. Ya terus apa lagi? Kan perdarahan itu kan banyak. Perdarahan prostat bisa disebabkan karena apa, Pak? Laserasi. Terus Uterus tidak atonia uteri. atonia uteri. Terus tadi yang didelok ini mau loh. Tadi sisa plasenta. Iya kan? Sisa plasenta. Plasenta selain lengkap. Berarti kan enggak. Ya, terus harusnya juga diperiksa laserasi. Tidak ada Laserasi. Ya, berarti karena Atonia uteri. Perdarahan karena atonia uteri. Segera lakukan kompresi bimanual interna selama 5 menit. kamu dikasih eskut pada enggak? Tapi yang kayak kemarin lagi Yang kayak punya bidrat. mau beli Nah, gue penting. bimbing aku. Iki dibuat Ya, kok enggak usah. Ini lebih parah Bu warnanya. Sama tuh. Sama, Bu. Tapi ini bukan lagu ini. Ora. Angkat Dian. Angkat Dian. Kalau anyar, anyar. Oh, enggak Terus bau. udah dicampur produk. Wong misalnya itu rada ngono ya memang. Kemudian tangan masuk secara obstetri. Jadi berarti ada mingkup ya. Oke. Masih semua tapi mingkup ya. Iya. Terus Kemudian kelumen vagina menjadi kepalan. terus diarahkan ke mana? Yang mau ditekan kompresi. Berarti ditekan. Kompres. Nah, kamu yang misalnya ada file ukurannya besar, dan dia ukurannya kecil, maka Kompres. ditekan ukurannya. Ini pun begitu. Kamu akan melakukan penekanan. Di daerah mana? Fornix Anterior. Fornix anterior berarti di bagian mana, Dok? Atas. Bagian atas. Kalau posterior bawah. Ya, itu yang di atas. Ada cincin. Ya. Ya, ini letakkan yang di atas. Agak enak pantung. Berarti di dalam itu kayak terasa cincin gitu maksudnya kayak Di bulan. Oh, Nih, cincin iku maksudnya iku porsio. Porsio kan bunder to, Nduk. Ya. Porsio, ini porsio. Terus kamu meletakkan ikimu, kamu mau mengkompresiku di atas. Paham ya? Bukan yang bagian Bawah.
tekan. Tujuannya apa? Menghentikan Kok iso ngompres iki ditekan kok terus tangan kanan berada di dalam di apa fornik terus tangan kirinya di luar di ayo di mana bagian belakang korpus uteri. korpus itu berarti no bagian di ayo harus tahu uterus ya bayangnya ya uterus iki misalnya di serviks atau porsium yang atas sendiri jenenge apa? Fundus kan? Ukur tingginya sak piro kan fundus. Iki. Ya, iki fundus. Kemudian ada korpus. Korpus itu badan, bagian tengah. Ya, jadi kan ada sini fundus, korpus, terus ada di sini iki porsium atau serviks. Ya, ada serviks. Ya, serviks ini. Sekarang di korpus. Ya, berarti kamu tidak bukan yang di fundus. Nah, selama ini yang bisa kita raba itu kan fundus. Nah, sekarang ini kalau untuk melakukan KBI, tangan yang ada di luar itu adalah berada di korpus. Korpus, kalau misalnya dia apa? Habis operasi intestinal lain, rata-rata TFU itu berada di mana? Berada di mana? Jadi kamu nanti ngerti, oh iki TFU-nya sakmene, maka korpusnya itu berarti harus di atasnya atau sama atau di bawahnya. Di bawahnya. Itu ngerti bayangannya. Ya, paham ya? Nah, wes, ayo dibaca lagi tinggi. Tangan luar, tangan dalam kan sudah di atas kepala ya. Fornik anterior. Ya, kepala. Terus yang tangan kiri. Upayakan tangan luar mencakup bagian belakang korpus uteri sebanyak mungkin. Nah, berarti melebar, iki mencakup ini berarti iki di dalam, iki mencakup. Jadi seolah-olah gini, seolah-olah tangan yang ada di luar dan di dalam ini bertemu. Sehingga ini mbok dekatkan, seolah-olah dicakup semua, terus ini seolah-olah ini bertemu. Sehingga apa? Pembuluh darah, ini kan masalahnya kan pembuluh darah, tempat implantasi plasenta itu dia terbuka karena tidak ada kontraksi. Ketika tidak ada kontraksi dia ngopok. Ketika dia kontraksi maka ini akan terjadi. Ya, akan terjadi seperti ini. Nah, sehingga perlu ditekan. Nah, nekan iki. Nah, iki mau tangan kirimu mencakup di korpus ya seolah mencakup semua iki kemudian agak didekatkan mencakup ini terus seolah-olah ini tangan yang ada di luar dan tangan yang ada di dalam itu seolah-olah bertemu itu yang posisinya sekuatmu kalau kamu misalnya kuat kok karena ini kan kekuatan ya kekuatan ketika masuk begini ya bisa kamu nekan kuat gini silakan kalau misalnya kok enak begini ya jadi tidak ada yang penting tempatnya kamu masuk secara obstetrik dan kamu menemukan fornik anterior kemudian tanganmu ini kamu kepalkan ya yang ada di dalam kemudian yang ada di luar nah menemukan korpus ya korpus kemudian mencakup seluruhnya diusahakan untuk ditegakkan harapannya yang di sini bisa tertekan dengan yang di dalam itu ya Tetap berikan tekanan sampai perdarahan berhenti dan uterus berkontraksi. Oke, terus Kita pastikan perdarahannya berhenti berarti ini Bu. Kita dilakukan berapa lama? 5 menit. Coba ya diperhatikan 5 menit. Itu setelah 5 menit kemudian dievaluasi. Pokoknya lamanya 5 menit dulu.
kemudian dievaluasi. Setelah 5 menit dilakukan KBI, dilakukan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Kontraksi. Kalau misalnya uterus itu berkontraksi dan lakukan 5 menit, uterus berkontraksi, apa yang dilakukan petugas? Lanjutkan lagi. Lanjutkan KBI 2 menit. Ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah melakukan KBI 5 menit, uterus masih tidak berkontraksi, masih ada perdarahan. Itu yang 2 yang kamu evaluasi ya. Uterus hasilnya misalnya kamu setelah 5 menit, terus masih teraba lembek atau tidak berkontraksi, gitu ya. Dan ada perdarahan. Maka selanjutnya mungkin kamu paham dulu alurnya. Yuk. Hasilnya uterus tidak berkontraksi, masih lembek. Selanjutnya Selanjutnya kita yaitu lakukan kompresi bimanual eksterna. Jika uterus tidak berkontraksi selama 5 menit, lakukan kompresi bimanual eksterna oleh asisten atau keluarga. Tekan dinding belakang Yuk, siapa yang uterus. jadi asisten? Siapa yang jadi asisten? Lagi. Laili. dari sini aja. Hah? Ya benar. Indah itu apa Indah? Aku nyaman nih kayak. Tekan dinding belakang uterus dan korpus uteri di antara genggaman ibu jari dan keempat jari lain, serta dinding depan uterus dengan kepalan tangan. Berarti tangan berapa? 2. Tangan 2. Berarti harus tegak lurus atau bagaimana? Tegak lurus. Tegak lurus. Memang ada gini. Ada yang menyampaikan untuk KB keberhasilannya itu sangat kecil. Sehingga itu yang melakukan itu adalah asisten atau keluarga. Ya. Jadi kalau misalnya itu berarti diletakkan di mana? Di mana? Dinding belakang uterus dan korpus uteri. Nah, berarti nak korpus ya. Korpus lagi. Berarti itu ditekan. Ya. Tekan di daerah mana? Korpus ya. Terus tangannya diletakkan di mana? Fundus. Maksudnya Satu korpus, satu dinding depan. Ini. Itu sama-sama nggak bisa itu sama-sama menekan kalau untuk KBE. Ya, untuk KBE. berarti gimana? Berarti Bu Gini aja. Iya. Cuma gini. Gini. tadi. Iya. Atas Atas makanya itu boleh dilakukan melakukan keluarga. Tidak, angka keberhasilannya itu tidak sangat kecil. Sambil petugas itu melakukan yang lain. Bapak, sik toh. Ngono. Asisten ini. Asisten. Oh, Bapak ini Bapak Yusuf asisten. Mbak, ini KBI-nya belum berhasil, tolong dibantu KBI. Sementara itu, bidan melakukan pemberian infus 2 jalur untuk tindakan sebagai berikut. Yang pertama, berikan 20-40 unit oksitosin dalam 1000 ml larutan NaCl 0,9%. Berarti ini sebetulnya infus keberapa ini? 2. Infus kedua ya. Karena untuk ibu yang ada faktor risiko itu sudah terpasang infus ya. Karena ini mau dipakai drip, berarti yang pertama, infus pertama itu infus yang NaCl. kosongan ya, NaCl yang kosongan. Ini yang mau dikasih drip. Dengan ringer laktat dengan kecepatan 60 tetes. Nanti itu ada kayak kono, iki sing kosongan. Sing kosongan sing NaCl apa? Sing kosongan NaCl. Indah ya.
Raya ikut ngomong. RR itu si dan 10 Iki apa kan? Lanjut, infus oksitosin 20 unit dalam 1000 ml larut NaCl atau nerlakat Jadi berapa ampul? Berapa ampul? Dua. 2 ampul. 2 ampul ya kalau oksitosin ya. Kalau misalnya kamu pernah kemarin di Konek itu pernah menemukan obat namanya Sintosinol. Oksitosin. Oksitosin. Apa sih di sana? Kalau misalnya ada Sintosinol, kalau misalnya ya ada Sintosinol. Nah, Sintosinol itu dia 1 ampul ya, isinya itu 2 ml. Kalau oksitosin kan 1 ml, 10 internasional unit. Nah, dengarkan saya ya. Dengarkan saya. Sintosinol tadi 1 ampul 2 mililiter. Nggak boleh ada keterangan. 1 mililiter sama dengan 10 internasional unit. Ya, berarti nek misalnya di situ ada sintosinol, berapa ampul ya Pak? 1. Hah? Ya, kan kebutuhannya dia kan 20 internasional unit. Jadi ngomong ampul karena ada obat yang dia itu oksitosin, tapi nama dasarnya Sintosinol. kandungannya oksitosin, isinya oksitosin. Ya, mahal. Kurang daya sih. Coba cari di itu Sintosinol ampul biar kamu tahu. SJ. Obat merek oksitosin sintesis. Nah, berapa? Oh iya. Sopo? Oksitosin. Oh, di sini Berapa mililiter? HP kundi. 2 mililiter. itu Mana yang satu? dia harus dibaca tergantung di paparan spesialis. Iya, ini kan ada yang dua itu sintosinol itu 2 mililiter. Kalau misalnya dia satu ampulnya itu apa? Menurut keterangannya misalnya 1 mili sampai dengan 10 internasional itu berarti ambil 2. Pokoknya obat yang penting itu kamu baca. Sintosinol itu obat apa? Oksitosin sintesis. Ayo, Ayan. wes. Nek aku ya langsung ambil berarti 2 ampul. Grip. Terus berapa tetes? Ada keterangannya ya? Ada 40 tetes per menit. 40 tetes per menit. 40 kali. Iku itu dipatang ora? Boleh. Saya nggak tahu. Saya single yang dipatang ngebul. Mau bisa. Jadi sekali payet ya. Wes Subita. Payet kabeh. Kalau lidokain berarti di sini itu ya 2 cc ya lidokain. 2 cc ya? Berarti saya ada satu lagi. Ya, yang sintosinol yang Sintosinol satu. itu ya. Satu ayan. Siji berarti ya. Ya. Saampul Berarti ya. harus itu isi
mililiter. 1 mililiter sama dengan 10 internasional air. Dulu ya. Satu berarti Satu. Itu satu loh. Ini juga ini 1 cc atau 2 cc? Sama yang? Lah. Bang, nggak bu, oke. kelihatan tulisannya. Kalau dicoba ini ki loro to. Dua. Biasanya ki loro. Sinta-sinon berarti. Satu Bu, satu. Satu toh. Loh, lebih cepet kabeh kok. Ya. Bus dirudep. Lah kan tak apa. Profesor. Gue dicek aku mau. Dua. Dua kan? Nah, karena ini dua ini. Iku sinta-sinon. Berarti biasa tulisnya aja. Ya. Sinta-sinon. Strip. Kamu tulis kuis 2 mililiter, 1 mililiter sama dengan 10 Internasional. Di itu taruh di situ. Di drip 40 tetes per menit. 60. Jangan berikan lebih dari 3 liter larutan intravena yang mengandung oksitosin. berarti nggak boleh berapa botol? 6 6 ya, 6 flash ya. Nggak boleh 6 flash. Infus 500 ml pertama dihabiskan dalam waktu 10 menit. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oksitosin. Sing oksitosin. Nah, sekarang gini. Nah, sebentar. Ini tadi kan sudah 60. Kalau 60 lagi itu maksudnya terus 10 menit kan tidak mungkin kan? Berarti yang harus habis 10 menit itu yang mana? Yang tadi, yang yang kosongan. Nih, ini 60 tetes. Paham ya? Berarti nih 10 menit itu tuntek. Dia Pak Nendo. Diperes. Mbok grojoko itu loh gak kata sih. Grojok itu. Grojok itu. Jadi diperas. Jadi pokoknya prinsipnya 10 menit habis. Yang flash pertama. Terus Berikan tambahan 500 ml per jam hingga tiba di tempat rujukan atau hingga jumlah cairan yang diinfuskan mencapai 1,5 liter. Kemudian lanjutkan dalam jumlah 125 cc per jam. yo sekarang ingat-ingat ya yang kusungan tadi kan yang apa itu kan sudah jelas yang oksitosin 60 tetes dan tidak boleh diberikan dalam jumlah 3 liter lebih dari 3 liter ya. Kemudian yang kosongan itu yang pertama itu adalah harus habis dalam 10 menit. Kemudian diganti harus habis dalam waktu kira 1 jam. 1 jam. Iya toh? 1 jam kan? 1 jam. Terus setelah itu Jangan berikan ergometrik ceto. Terus mari ngono mau sing bar mbok kaca. Setelah itu diberikan dalam jumlah 125 jam. Ya, 125 per jam. Berarti 1 botol itu harus habis dalam berapa jam? Setengah. Mau jadi 1,5 sudah habis dalam 1 jam. Iya toh. Macam bisa itu. jam lebih 4 jam setengah. Kan 125 200 kali 4 425. Lebih macam Lebih 4 jam lebih kan? 4 jam. 4 jam masuk. Salah. Salah nggak? 125 tambah 125. Oh iya bener. Empat jam persis. Ya, 4 jam. Ya, jadi harus diingat. Ya, jadi pertama itu berapa menit? 10 menit. menit. Kemudian Diganti
Ganti. jam. Tapi ternyata perjalanannya cuma pakai ya bisa saja. Misalnya kemudian nggak harus mungkin ya 1 jam lagi bisa. Kemudian setelah itu 4 jam. Oh 125 per jam. Wes lanjut. Jangan berikan ergometrik 10 menit sakit jantung berat atau tidak terkontrol, penderita sakit jantung dan penyakit pembuluh darah tepi. Ya, giling-giling, diberikan. Kan tadi sudah diberikan oksitosin kan? Nggih. Kalau misalnya oksitosin tidak ada, boleh diberikan ergometrin. Tetapi ibu yang menderita hipertensi, menderita penyakit jantung, tidak boleh. Misalnya kamu ada kasus perdarahan, kamu adanya itu cuma ergometrin. Dosis ergometrin pira, Dok? Kan oksitosin kan 10 internasional unit. Kalau ergometrin yang 1 ampul berapa? Nah, sama. Satu ampul. Satu ampul. 0,2 apa 0,1? 0,2. Coba piye iki? Ergometrin 0,2 miligram IV atau misoprostol soalnya itu enggak 2 cc ini. Karena coba nanti saya itu ya. Jadi itu 0,2 itu satu ampul atau 2 ampul. Nah, ada ergometrin enggak? Ada. Coba deh. Etiket. Anak sih sini. Anak sih logamnya tak takokno. Ya. 0,2 Bu. Kerubit. 0,2. Nggih. Coba berapa 1 ampul itu berapa? 0,2 miligram. Berarti 1 ampul tok. Ya, kalau oksitosin tadi kan 2 karena 20. Nah, kalau misalnya ada misoprostol berapa? 600 sampai 800. Berarti berapa tablet? 3 sampai 4. Oke, lanjut. Kalau misoprostol ada. Berarti piye caranya diberikan lewat apa? Dubur. Misoprostol iki bentuke apa? Dia itu iso piye ngediombekno ibuke. Atau mbok Tablet. lewat mana? Lewat apa? Lewat Dubur. anus. Lewat anus. Nah, coba apa iki jenenge apa iki? Misoprostol itu kan tabletnya kan lumayan besar. Nek anus dileboni sakmono, iki iso mlebu kan? Tidak. Enggak bisa. Coba besok kamu bawa paracetamol ngono ya. So, paracetamol. Kamu tugel ya, kemudian cara masukkannya itu bagaimana? Ada paracetamol enggak? Ada yang punya obat enggak? Ada yang punya obat? Deh, ayo lip kene lip. Terserah, sanmol kan mahal, saya nggak iku. Maksudnya kamu biar punya tahu gitu loh cara masukkan. Ini berarti sudah pakai eskun ya. Kemudian ini kita letakkan di ujung jari, ya. Kemudian ibunya diberitahu, Bu, ini saya akan memasukkan obat melalui anus atau duburnya jenengan, ya. Ojo ngeden. Nah, nek ngeden kan ya berarti ra iso mlebu. Ya. Nah, nafas panjang ya Bu ya. Nih, ini ibaratnya sudah pakai eskun ya. Mungkin enak sih. Di bawah. Nggak usah sampai anus dan dhuwur. Di bolong to ora? Gak enak iki. Nggak ada. Nah, ini kita masukkan ya. Ini begini, kemudian ini kita dorong pakai jempol ya. Setelah masuk, kemudian kita dorong lagi pakai telunjuk. Kelingking bisa. Kalau misalnya kok kecil bisa pakai kelingking. Artinya
ini kita masukkan dulu. Sepenting masuk dulu. Setelah itu kita dorong. Gitu ya. Setelah itu kita dorong. Iki cuma gak enak. Kalau besok iku ya ngono sing enek anese ya. Gitu ya cara masukkannya ya. Nah, apakah ketika sudah diberikan oksitosin harus iya caranya itu. Di sini tuh uterotomisalnya kan ada 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan ya, ada oksitosin, ada ergometrik, itu atau ya salah satu. Berarti kalau sudah oksi nggak usah ngisi. Ya, kecuali kalau misalnya dalam beberapa jam kemudian masih ada perdarahan, ya, kemudian diganti misalnya. Ya. Kemudian lakukan kompresi aorta abdominalis. Maka Ya caranya. Ayo dibaca Gi. yang pertama yaitu raba pulsasi arteri femuralis pada lipatan paha. Kita sepakat dulu ya. Kekuatanmu itu di tangan kiri atau tangan kanan? Kanan. Berarti kamu kecuali perkecualian. Ya, berarti kamu raba pulsasi itu pakai tangan kiri atau tangan kanan? Kiri. Raba pulsasi tangan Kiri. kanan ya, tidak masalah. Terus Gi, ya Gi. Tekan Iya, bagian sebentar. Ada yang tidak bisa meraba pulsasi. Ngeraba dewe masing-masing. Ya, lipatan paha. Ya, lipatan paha. Selangkangan. Ya. Ya, itu raban. Di situ kan misalnya saya gak iso nemokno dulu. Sore meraba sendiri. Besok nih masih belum bisa menemukan cerita saya. Bilang sama saya. Artinya kamu harus tahu dulu. Kok iso ngomong tok meraba tapi awakmu gak ngerti dulu. Ya, itu ya. Nanti malam meraba arteri nane masing-masing. Ya, yuk lanjut. kepalkan tangan kiri dan tekan pada bagian punggung jari telunjuk. Tangan kiri pun ini loh ya. Tangan kiri. Ini kan diraba. Ya, apa ini? Tangannya sejajar sayangku cintaku. Misalnya kamu cuma ngirim tok, ya nggak kuat. Tegak lurus. Di area mana dong? Sampai mana? Area umbilikus ke arah kolumna vertebralis. Umbilikus Sampai kolumna vertebralis. Berarti di mana? Belakang. Nah, ini awakmu cuma ngene tok, apa ya iso nekan, tembus. Dan iki nganggo kekuatan, kudu tenaganya tenanan, berarti kamu ki tegak lurus. Cicit ya. Iya. Makanya tak akan pindah ning kono, ora ning kene. Mergo kok tambah dia nek iso ketemu lagi. Iya, dia tuh kan. Nggih. Misalnya kayak Anggi, yang kesulitan misalnya di situ. Iya dong. Anggi, terima kasih. Wes, terus piye Gi? Jika pulsasi masih teraba, artinya tekanan kompresi masih belum cukup. Nah, Teraba. ini kudu ditambah kekuatannya. Tidak. Ya. Kalau misalnya masih teraba, berarti tekanannya belum Pas. cukup. Tambah. Nah, terus Pulsasi sudah teraba. Tidak. Tidak teraba. Jika tekanan tangan mencapai aorta abdominalis, maka pulsasi arteri femuralis akan berkurang atau terhenti. oke. Terus kan? Sembayangnya ya. Ya. Oke, terus lanjut. Jika perdarahan belum berhenti, maka lakukan tindakan pemasangan kondom kateter. Oke, berarti ini harus dievaluasi. Dilakukan berapa lama KAA? 5. KAA 5 menit. 5 menit. Ini harus hati-hati ya. Karena gini, yang kamu tekan ini apa? Sumber tekan ini apa? Umbilikus. Umbilikus.
Iki. Berarti kan membungkus kan awalnya tapi kan tembus ke mburi kan aorta. Pembuluh darah. Ya toh, kan kamu ingin menghentikan perdarahan itu sehingga pembuluh darah itu tertahan. Ya toh, sampai tidak terasa pulsasi. Tekanan ini berhasil. Nah, maka kalau misalnya itu jangan dilakukan terlalu lama. Kalau terlalu lama apa yang terjadi kira-kira? Iseng. Ya itu aliran darah. Mati jaringannya. Ya, jaringannya mati. Maka itu harus kamu sampaikan. Dilakukan selama 5 menit. Terus dilakukan saat kapan berarti? Apa? Terus bayangkan ya, ketika ada pasien, kamu tadi misalnya melakukan KBI berapa lama? 5 menit. Kemudian kamu mempersiapkan rujukan itu saat kapan? KBE. Setelah KBI. Jadi setelah KBI, misalnya KBI kan 5 menit ya? Ya toh? Kemudian kan kamu mengevaluasi. Ya, mengevaluasi. Kalau misalnya tidak kontraksi, kamu lakukan KBI. Nek terjadi kontraksi, kamu melanjutkan KBI 2 menit. Benar tak imamu? Terus sekarang pertanyaannya, kapan kamu mulai melakukan rujukan? Kan mau kan belum dibahas-bahas. Waktu. Nah, waktu keluarga melakukan KBI, petugas melakukan infus, maka yang lain bersiap untuk menyiapkan rujukan. Paham ya? Menyiapkan rujukan. Jadi untuk KAA itu dilakukan bisa di Mobil. jalan atau di ambulan, di pusling, di pusmas Bisa disiapkan. ya, jadi maksudnya kamu jangan berpikiran, oh rujukannya ini berarti ngenteni nek wis bar KBI, KBI, KAA, kondom kateter, Kesuwen. Jadi nanti mungkin sambil disampaikan juga mungkin petugas yang lain menyiapkan rujukan. Karena di situ belum tertuang. Iya. Oke, lanjut. Sekarang ke kondom kateter. Lakukan pemasangan kateter Foley nomor 24. Disiapkan si alatnya disiapkan dulu. Tas kenal alatnya. Kondom. Kondom poli, Flasus, benang, tampon, saluran tangan. Berarti nek infuser apa? Kaki dulu kok Nurena. Iya. Ini kan tadi kan standar infus ini loh. Yang infus. Berarti itu di DKN ndi? DKN ndi? Samping. Sing kanggo KAA, sing kanggo kondom kateter. Kamu pakai mana? Ada lagi enggak? Ada lagi. 3. Di. Jemik lah. Dijupuk itu kuwi. Iya. Ini enggak bisa aku melekat itu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang ini bisa Tapi enggak ada. Gini. Aku sing kon kuwi nganggo. Cangkel lasik kok wis gak usah kabeh. Kasih. Iya. Terus Kateter sik anu. Gi, dadi waca to? iku sambungan iku. Oh iya. Miss. Lho, kateter sik gak sih? Kateter. Menawa nek urine ndak? Enggak, pasang sih. Pasang sih. Masukkan kondom, masukkan kondomnya buka. Sudah. Buka, masukkan. Ya Allah. Iso. Balik. Gak bener lho. Cekli Tarik. cekli. Buka sih toh, dibuka sih. Dibuka. Maksudnya di alor sih. Nah, taruh di tengah-tengah.
kondom. Apa? Soalnya kepanjang kuwi. Aku buka sih. Pelan-pelan ya. Wih. Itu untuk 22 anak sih. Di sini kamu ini kunci. Iya, serius. Di paralel ngono. Tengah-tengah ya. Nggih. Tengah-tengah ya. Masuk ke tengah-tengah Sampai tengah. Ambune ke RS. sampai full tuh. Sakno berapa? Wis. Sudah. Aku lagi ambune RS. Ini sanitizer RS. Iya. Pol. Aku ngomong. Kalian. Itu kan nggak kalem toh, Pak. Kan hanya menyanyikan toh. Sehingga yang melaku toh, Pak. Masalah ini loh, Bu. Ya, di sini iki. 2 kali ya, Bu. Di sini iki Iya, nanti kali. harus Perwesisan. Ya, berarti kan itu kan iso dipakai gantian kan. Khusus kayak gitu. Tapi yang itu satu. Dikit terus sih, dikit. Untuk kondom aja. Dicoplok. Nah, Nggih, sabar. Iya bener loh, Bu. Enggak sih. leboknya sampai apa loh? Terus Tes. Siap. Udah kok Diam. belum? Sudah. Ya, terus punya caranya. Baringkan ibu dalam posisi litotomi atau dorsal recumben. Berarti sing kalau misalnya tempat rujukan berarti apa? Posisinya ibu. Dorsal. Dorsal ya, bukan litotomi. Ya, jadi misalnya Yo. Pastikan kandung kencing dalam keadaan kosong. Dia mau Sudah. kencing. Kandung kencing Kosong. kosong. Nah, nanti juga habis dilakukan kateternya. Terus Masukkan kateter ke dalam kondom, ikat dengan tali. Sudah. Lanjut. Masukkan kondom yang sudah terikat dengan kateter ke dalam rongga uterus. caranya ada? Caranya naik kan? Jelaskan ada? Gak ada. Nah, masukkan berarti ke dijepit ya. Jepit, masuk ke dalam rongga. Di dalam kavum uteri, bukan di ya rongga ini kavum. Bukan di vagina. Ya, bukan di vagina. Jadi harus melewati serviks. Ya. Iki sing jenenge kavum atau rongga kan iki kan. Dalam iki. Berarti kan harus melewati iki. Serviks ya. Masuk. Masuk ke sini. Bisa dibayangkan? Saya masuk. Ojo nek kene to, ngelebokno. sampai Masuknya di dalam. Jadi Iya. kondom itu dia berada di dalam ini. Iya. Ibaratnya yang Enggak sampai porsi kavum. top. Sampai Masuk, melebu. masuk porsi. Ayo. Ya masuk porsi itu ya. Iya, lagi. Ya. Nggih. Buka tangan kirimu, buka. Yuk, buka. Masuk. Masuk. Nafas panjang, Bu. Nafas panjang, Bu. Makan berapa? Kamu. Coba pinjem ini, pinjem toples. Kau toples. Nah, pinjem toples, pinjem toples. Iya, pensiun masuk toples. Pinjem toples ya. Biar bisa bayangkan ya. Ayo, Dek. kena Ya, Yan. Nah, masuk, Yan. Masuk. Hmm. Sudah masuk. Terus, berarti di dalamnya ya, Yan? Iya. Sing iki ibaratnya serviks. Nggih. Ya. Nggih. Torsio. Terus. Biarkan ujung dalam kateter di dalam kondom. Ujung luar kateter dihubungkan dengan set infus. Sudah. Kondom dikembangkan dengan 250 sampai 500 ml larutan NaCl 0,9%. Terus kamu ketika nali tali ya antara kondom sama Kateter. infus. Oh, kondom. Di tali sing di. Kan kondom ambekan kateter ya, itu jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar. Ketika kenceng ketika longgar bocor. Ya, saya buktikan. Ayan, ya. Survei ini. lu manjir. Dok, berarti kamu ini nggak perlu pakai infusnya darah deh. Yang pakai infusnya darah itu yang untuk infus. Kleru iki. Kleru lah, Bu. Oh, iya.
Giling-giling ya. Infusnya darah itu untuk yang sana. Yang kosongan. Yang kosongan ya. Paham ya? Nah, sing iki yo gak perlu infusnya darah. Biasa. Kesuwen Pak Lek iki kok Ya, wis giling-giling. Salahin ning ngono. Yo, ayo lanjut. Wis medung-medung. Untung. Tapi nggak tahu bocor apa enggak. Sik ta durung. Ya mau nginceng-nginceng. Lah kaget. Buka kok ketengnya. Grojokan tuh grojok. Sudah, Mbak. Terus ya. Gede lah itu. Gak bocor terus ya. 250 loh ya, separuh sampai 500. Tergantung apa tuh? Tergantung apa? Tergantung vagina. Untuk terus. Tergantung luasnya uterus. Nek uterus ukurannya cilik, mungkin 250 cukup. 200 ya. Ya, tapi nek misalnya uterusnya kok dek uterusnya iki. Wis Mbak, meledos Mbak. 200 orang. Terus 200 ya. Terus tandanya nek misalnya oh ini sudah cukup. Kan tadi 250 sampai 500. Tandanya piye? Nek misalnya cukup, oh ini sudah cukup cairannya. Perdarahannya berkurang. Ayo, Terus saya mendung. tandanya bagaimana? Apa langsung bisa kemudian dilihat? Bisa pada saat itu yang dilihat itu dari ujungnya, ujung daripada pondok kateter itu sudah tampak mengembang di luar. Delok Yan. Wis tampak nonjol berarti yang di dalam itu sudah penuh. Wis. Bayang enggak? Ya, nek wis nonjol ke ujungnya, ketika kamu lihat ke ujungnya itu kok wis nonjol. Ya, berarti yang di dalam itu sudah penuh. Sampai jumlah perjalanan. Ini masuk berapa ya? 250. Kosong. Iya, Bu. Salah, mau kempet kok. Ayo yang gede ya. Kempet ku ya. Iya terusan. Pakai masuk ya. Kempet ya. Piye ngono ya? Dicoplok. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, tapi tidak oke. Nah, balik nang. Piye nyebulku? Piro iku? Sik kempes. Boten redeg. Ngetan. Guys, ya. Sini sih. Wis. Sian wis. Baku. 200 rupiah itu. Iya. 200. Gila. Kayak lebih deh. Iya. Karena kan 250 sampai 500. Santai. Belum enggak ya? Enggak. Enggak dong. Yang terpenting tadi itu loh. Ya, sudah Kateternya. di daerah cervix itu. Iki lho. Pondoknya itu sudah tampak Ono bocor. Tuh, bocor coy. Oh, sapa ngangkan batal? Iki sembatok Ya pengen tak duduhno iki tak duduhne. ujung dari Batok ayo. bukan kan ujian ini. Coba ya, angkat ya. Kan lagi cilik toh. Iya, cilik. Tapi Gini. iya, lah makanya ini cek kurang. Karena bisa sampai 500. Jadi ujungnya kalau misalnya dia itu sudah menuhi, yang dilihat itu ujungnya yang sini ya. Bukan ujungnya, ini kurang kenceng ya, ini bocor. Ini bocor. Kurang kenceng. Bukan ujungnya ini maksudnya loh bocor ya, kotos-kotos. Kurang kenceng. Ya, tapi ujung dari yang setelah diikat yang kurang kenceng ya. Ya, wes. Langsung masuk lagi. Ini. di luar atau di dalam? Syah.
Wes, iki ya. Jadi Bocorin, coba ya. melihatnya itu. Ya. Terus lanjut. Wes yang depan iki sudah 400 cc. Lanjut. Observasi perdarahan. Jika berkurang, hentikan pengembangan kondom lebih lanjut. Ujung keluar. Batas waktunya 24 jam. Mau coba misalnya, wes gak ada perdarahan. Gak usah gue gak sih, coba gue ini. Pas. Jangan. Harusnya Sampai 24 jam. Coba. Kira-kira mekanisme kerjanya bagaimana? Sama ya. Jadi dia itu mendorong cairan itu mendorong. Ya pembuluh darah, menekan, gitu ya, menekan dengan adanya cairan. Yes. Terus mari kamu sudah. Kemudian setelah itu dikempiskan bertahap 10 sampai 15 menit dan keluarkan. Ya. Pastikan posisi balon kondom tetap kapung utari. Komplikasi yang dapat terjadi adalah infeksi. Jika perdarahan masih berlanjut, lanjutkan ligasi arterina. Arteri uterina. Ligasi Arteri. Enterovarika. Nah, itu operasi. Tindakan itu operasi. Operasi arteri uterina dan arteri ovarika. Ya. Nah, itu tindakan operasi di kamar operasi. Itu bukan kewenangannya bidan, cuma itu nanti dinyanyikan. Itu sudah tindakan dokter. Perlu tindakan pembedahan. Bahkan bisa sampai hysterektomi. Ya, bisa sampai hysterektomi. Yes. Jika Harus perdarahan terus diangkat. Iya, tapi di perdana harus diapa-apa secara obat, kemudian secara mekanik dengan KBI, KBE, KAA, kemudian kondom kateter, jaga ibu, obat-obatan sudah semua, ya sudah. Diambil penyebabnya itu ya. Terus diambil tadi untuk yang kondom kateter dikempiskan, dikurangi berapa cc tadi? Jadi tidak boleh kemudian misalnya kan kamu sudah 400 cc ya misalnya tadi ya. Kan tadi saya menyampaikan misalnya 400 cc gitu ya. Tidak boleh kemudian langsung 400 cc itu dikeluarkan semua. Bertahap. Ya, tadi 10 sampai 15 menit ya. Nah, jadi harus sedikit. Nah, triknya dibukanya berarti harus pelan-pelan. Gak boleh kemudian langsung digerakkan dikeluarkan semua. Kalau ngisinya memang harus cepat. Ya, mengisinya harus cepat sehingga perlu mungkin keras. Tapi ketika mengurangi atau melepas ya, maka itu harus pelan. 10 sampai 15. Itu ya. Kondom kateter tidak berhasil, maka dilakukan tindakan pembedahan, yaitu arteri uterina dan arteri ovarika dan hysterektomi. Ibu ya, ada yang mau ditanyakan? Nah, berarti ini taline mau. Taline dilonggarkan, bukan dilepas seluruhnya. Ya. Atau kalau misalnya mau dilepas itu bisa pakai klem, ada klemnya begitu. Ya, ini kateter itu di antara kateter sama kondom. Ini itu Bu, jadi klem. ada klem, nah, bisa pakai klem atau talinya itu bukan dilepas lagi ya, dilonggar sedikit atau misalnya pengen aman di klem. Itu di klem kan kalau di klem itu bisa dikondisikan ya. Gini Bu, di Bukan mana? situnya. Kan ini Jalan. masuk. Ya kondomnya tambahan. Kondomnya baca kayak gini. Nah, itu copot. Buka lagi. Mana? Ya ilah. Guru ngaji tok nang petusan. Wis gak betah. Gula ini apa? Oh ya,
Jadi ini kalau misalnya sudah terpasang semuanya, sudah cukup, biar itu tidak keluar, maka kita pasang tampon yang terakhir. Ya, terakhir ketika jumlahnya sudah cukup, sudah tamak menonjol. Yang menonjol itu di sininya ya, bukan kene ya, tapi di depan tali. Ini kan tali. Ini kan tali ya. Ketika ini sudah terisi penuh, maka ini akan menonjol. Ya. Kemudian kalau sudah, kemudian ini kita letakkan di daerah serviks. Kita masukkan. Tujuannya apa ini? Menahan biar ini tidak keluar. Tujuannya menahan ini. Ya, nah sekarang kalau misalnya mau mengeluarkan, mau melepas, caranya ini bisa kita renggangkan sedikit talinya, jangan dilepas seluruhnya. Atau bisa dengan menggunakan klem. Klem ini kita letakkan di depan tali, talinya ini kita lepas. Ya, talinya kita lepas. Semua Bu itu? Semua? Atau bisa semua atau agak dilonggarkan sedikit. Ya, dilonggarkan, kemudian ini kan klemnya ini kurang besar. Kurang besar. Harusnya yang kan ada toh klem yang panjang ya, ini kurang panjang. Nah, artinya mencakup dari kondom kateternya itu. Sehingga kalau misalnya ini kita bisa buka pelan-pelan. Ininya. Ya klemnya ini kita bisa buka pelan-pelan. Gini ya. Caranya ada dua. Jadi yang terpenting tidak boleh dibuka langsung, semua dikeluarkan. Tangannya masuk. Tangannya masuk. Bersama klemnya. Tangannya sama Iya. Hanya sama klem. Masuknya di mana? Di sini. Berarti di mana? Di vagina. Ya, bisa itu. Kalau misalnya kok agak repot, ya bisa pakai tadi cara yang pertama tadi, dibuka pelan-pelan, dilonggarkan. Ya, dilonggarkan. Ya, resiko mana tadi? Resikonya tadi komplikasinya apa? Infeksi. Iya kan? Iya. Misalnya mau pakai aman, kan dilonggarkan pelan-pelan. Kenapa? Bukan milih yang mana, urutannya itu adalah KAA dulu, baru kalau KAA gagal, baru kondom kateter. Itu kalau misalnya kamu sudah melakukan KAA kok terus nyampe tempat rujukan, ya berarti kan nggak usah kondom kateter. Kondom kateter mungkin bisa dilakukan di rumah sakit atau bagaimana. Itu urutan. Ya jadi bukan harus milih yang mana. Kok kamu baru melakukan KAA kok harus nyampe untuk misalnya kok jaraknya dekat gitu ya, jaraknya dekat, kamu belum sampai melakukan kondom kateter, ya sudah biar nanti kondom kateter kemudian mungkin dilakukan karena itu hanya urutannya seperti itu. Ada lagi? Cukup ya. Ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung? Masih bingung? Siapa sih bingung dosis? Dosis apa? Dosis MGO Terus atau apa lagi? infus atau apa? Ya wong maksud lah. Nek ngene iku kan ada tuh ya. Ada ya. Ya. Bisa ada. Oh, final udah kocok. Ya. KBE. Yang infus kosong, yang infus kosong. Infus kosongan. Ya.